Sebuah bom bunuh diri terjadi di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah dan menewaskan satu orang diduga pelaku dan satu orang lainnya terluka di bagian wajah adalah Bribka Bambang Adi. Peristiwa terjadi sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dan saat ini semua akses ke Mapolresta ditutup dan dijaga ketat. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah tersambung melalui sambungan telepon Al Haidar, pengamat terorisme. Selamat pagi Pak Al Haidar. Ya, selamat pagi. Pak Al Haidar, ini kalau kita mendengar apa yang terjadi di Surakarta, apa yang terbersit pertama kali di benak Anda? Ya, daerah Surakarta merupakan daerah asal muasal radikalisme ya, dan saya kira memang itu adalah daerah tradisional kelompok-kelompok radikal, kelompok fundamentalis yang ada di Indonesia. Pak Al Haidar, ini Anda mengatakan asal muasal, artinya bisa dikatakan kelompok-kelompok radikal yang berlandaskan ideologi ini berawalnya dari sana. Iya, betul. Yang terjadi selama ini. Ya, selama ini ada kelompok jamaah Islamiyah yang memang berasal dari kota tersebut, yaitu kota kota Solo ya, Surakarta. Dan kelompok jamaah Islamiyah ini sudah lama mendapatkan dukungan dari pengaruh-pengaruh Wahabi yang ada di Timur Tengah. Apa yang terjadi di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah ini, apakah ini masih ada kaitannya dengan kelompok-kelompok yang tadi disebutkan itu, atau sebetulnya ada kelompok-kelompok lain sekarang yang terlibat, Pak Haidar? Kalau kelompok lain kelihatannya tidak mungkin ya, karena kelompok lain yang berafiliasi kepada Al-Qaeda itu sudah dinyatakan sudah tidak boleh lagi menggunakan cara-cara bom, cara-cara yang indiskriminan untuk menyerang target-target tertentu. Dan yang tertinggal sekarang ini hanyalah kelompok ISIS, dan kelompok ISIS ini memang ada banyak di Surakarta atau Solo tersebut. Dan pada bulan-bulan ini, bulan Ramadan ini memang merupakan bulan di mana kelompok ISIS memang berencana untuk melakukan serangkaian kegiatan teror ataupun serangan. Bulan-bulan ini maksudnya bulan Ramadan, Pak Haidar? Ya, betul, bulan Ramadan, karena mereka sudah melakukan serangan yang ada di Turki, kemudian di Bangladesh, kemudian di Arab, kemudian di Suriah, di Irak, dan juga di Malaysia. Nah, yang terakhir ini di Indonesia. Dan saya kira ini memang bagian daripada rangkaian strategi global mereka, karena mereka sudah terjepit. Bagaimana yang... Ya. Anda mengatakan ini adalah rangkaian, artinya apa yang terjadi di Mapolresta Surakarta ini adalah bagian apa yang terjadi yang juga tadi Anda sebutkan, terjadi di Arab Saudi, di Jeddah, di Madinah, ada juga di Bangladesh beberapa waktu lalu, di Malaysia dan di Baghdad, Irak, seperti itu? Ya, betul. Karena ini mereka sudah dalam posisi yang sangat terjepit, dan mereka adalah orang yang tidak mau mendengar adanya penurunan di dalam achievement mereka ataupun pencapaian mereka. Jadi mereka sudah sangat utopis untuk menyambut adanya kekhalifahan di dunia. Artinya ini ada satu rencana global seperti itu, makanya penyerangannya juga dilakukan di beberapa tempat dengan satu aktor intelektual, begitu kurang lebih kesimpulannya Pak Haidar? Iya, betul sekali. Dan ini ada kaitannya dengan ISIS? Iya, memang kelompok ISIS yang memang sekarang sangat aktif ya, tidak ada kelompok yang lain setahu saya. Oke, ini kelompok ISIS secara internasional, apakah kelompok itu juga yang dinamakan di Indonesia pada saat ini, atau sebetulnya ada kelompok-kelompok tertentu yang berafiliasi dengan ISIS? Ya, kelompok ISIS ini memang menarik dukungan-dukungan dan baiat ataupun kesetiaan dari berbagai kelompok Islam yang ada di berbagai belahan dunia. Nah, kelompok-kelompok radikal Islam inilah yang kemudian
bergabung dengan kelompok ISIS dan mendapatkan komando dari satu sumber, yaitu komando sentral dari Suriah. Dan kita tahu juga bahwa di Asia Tenggara kelompok Abu Sayyaf itu sudah mendapatkan legitimasi ya dari kelompok ISIS, dan mereka sudah menyatakan tidak lagi menggunakan nama Abu Sayyaf, sementara ada beberapa kelompok lainnya yang masih menggunakan nama tersebut. Begitu juga di Indonesia, mereka tidak memiliki referensi nama lain kecuali nama ISIS itu, dan mereka lebih cenderung menyebutnya Daesh ataupun IS ya, Islamic State saja, atau Khalifah Baghdadi saja. Anda mengatakan bahwa bulan-bulan ini memang momen yang dipilih oleh mereka. Iya, karena sudah lama beredar rencana mereka atau strategi mereka di bulan Ramadan ini, bahkan sebelum Ramadan. Mereka mempersepsikan Ramadan sebagai bulan pembakaran atau bulan untuk menyerang atau bulan untuk meledakkan. Jadi saya kira memang ini merupakan bagian daripada rencana mereka, selain dari strategi terjepitnya mereka di Irak dan di Suriah. Ketika informasi sudah lama beredar, apakah bisa dikatakan apa yang terjadi di Surakarta ini adalah sebuah kecolongan, Pak Haidar? Ya, kira lagi-lagi ya kecolongan. Ini karena mungkin karena aparat keamanan itu agak ragu untuk bertindak, walaupun sudah mendeteksi atau sudah mengidentifikasi adanya kelompok-kelompok ini. Ragu bertindak karena sekarang orang ini kan cenderung berpikir lebih legal formal ya. Jadi kalau tidak ada landasan undang-undang ataupun landasan hukum, itu nggak boleh seseorang ditangkap ataupun ditahan hanya karena afiliasi dia terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dan saya kira ini memang sudah kelihatan bahwa kecanggihan teknologi yang dikuasai oleh aparat sudah bisa mendeteksi orang-orang mana, kelompok-kelompok mana yang akan melakukan tindakan-tindakan tertentu, dan itu sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian. Dan saya kira, tapi aparat keamanan sekali lagi memang terbentur oleh persoalan-persoalan legal formal tersebut, dan orang Indonesia kan cenderung berpikiran legal formal. Pak Haidar, tadi Anda mengatakan bahwa ini memang momen yang dipilih, terus kemudian dari pernyataan beberapa pejabat kepolisian bahwa memang petugas kepolisian saat ini sudah dijadikan target. Nah, kalau melihat dari hal itu, ini Anda menduga bahwa ini adalah satu kecolongan. Ini sebetulnya apakah memang karena permasalahan yang tadi Anda sebutkan, kita tidak punya undang-undang yang menaungi tindakan yang bisa mencegah hal itu, atau sebetulnya bagaimana Pak Haidar? Iya, sebenarnya kan sudah banyak yang ditangkap yang kemudian ada ekses-ekses tertentu ya dari penangkapan tersebut ya. Misalnya banyak yang kemudian meninggal dunia karena efek dari interogasi tersebut. Oke, Pak Haidar, ini kalau kita melihat apa yang terjadi bom bunuh diri ini kan kita memang masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian dengan apa yang terjadi di sana. Tapi yang meninggal adalah satu orang, dia adalah pelaku. Kalau ini adalah serangan bom bunuh diri kan, maaf kalau saya membandingkan dengan yang terjadi misalkan di Baghdad, di daerah-daerah lain yang korbannya itu begitu masif gitu. Nah, ada sedikit perbedaan. Apakah ini memang ada semacam keraguan atau kepanikan dari pelakunya, atau sebetulnya motifnya memang hanya ingin mengatakan bahwa kami masih ada, atau bagaimana sebetulnya? Ya, motif mereka kan motif geologis, walaupun dengan sumber bahan baku yang terbatas, hanya cukup untuk melakukan bom bunuh diri satu orang saja, maka mereka melakukannya. Dibandingkan dengan misalnya kalau di Baghdad ataupun di Suriah ataupun di Bangladesh ataupun di daerah-daerah lain seperti di Arab Saudi, di mana pemantauan terhadap bahan-bahan peledak itu kan sangat kurang ya. Sementara di Indonesia kan kelompok-kelompok ini sudah dipantau lama.
Jadi agak berbeda kalau di daerah-daerah Timur Tengah itu ledakannya bisa sangat besar karena mereka punya akses kepada bahan eksplosif tersebut. Oke. Sementara di Indonesia hanya dengan low eksplosif itu sudah cukuplah untuk memadai karena ya daripada tidak ada. Jadi prinsip mereka kan prinsip qanaah ya, dalam pengertian ya sedikit itu sudah cukup lah. Oke. Baik Pak Haidar, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Ya, sama-sama.